Oke, teman-teman. Jadi, pada pertemuan kali ini kita bakal ngebahas Pubacak di set khususnya di mana terakhir responsi kita kan ngebahas tentang Pubacak di set sekarang. eh Kita punya Pubacak diskret khusus. Jadi ini kita dari sebaran diskret, kita ada nama-nama Pubacak kayak gitu. Mungkin teman-teman udah familiar di pelajaran kayak MathStat kali ya. Itu udah pernah disinggung beberapa. Dan ini untuk yang diskret ini mungkin sama kayak Mesa, tinggal pengulangannya aja ya. Dan sebelum kita mulai responsi, lebih baik kita berdoa agar dilancarkan dalam belajarnya. Oke, jadi disclaimer dulu, ya untuk Pubacak diskret dan juga nanti ada Pubacak continue. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk dihafal dan dipahami. Jadi kalau misalnya nanti ada kebingungan atau misal ada pertanyaan, itu bisa PC langsung aja karena untuk materi ini Pubacak ini bakal kepake banget yang namanya di Statmat, kepake banget juga sama yang dinamanya Teris. Jadi harus paham lah seenggaknya biar nanti pas udah next semester tuh nggak teman-teman nggak kebingungan gitu. Jadi nggak dia tinggal review aja di next semester. Oke, jadi pertama kita punya Pubacak eh, Bernoulli. Di mana Pubacak Bernoulli ini yang mungkin teman-teman udah tahu atau yang belum tahu itu nanti notasinya itu X menyebar Bernoulli dengan parameternya P. Yang dimana Bernoulli ini hanya ada satu kali percobaan dan menghasilkan kemungkinannya itu kemungkinan sukses atau kemungkinan gagal gitu. Udah gitu Bernoulli ini memiliki parameter P yang biasanya disebut sebagai peluang suksesnya dan satu min P atau kalau di method kayaknya key deh. Kita sebut sebagai peluang gagal dengan parameternya ini, parameter P itu nilainya dari antara 0 sampai 1 gitu. Antara 0 sama 1. Nah, kalau contoh soal kayak yang nanyanya Bernoulli itu apa? Kayak pelemparan sebuah koin satu kali, apakah muncul sisi angka? Nah, kayak gitu. Atau sebuah lampu diproduksi nih, apakah lampu yang diproduksi ini cacat? Nah, kayak gitu biasanya. Nah, Pubacak disket X disebut menyebar Bernoulli dengan parameter P yang dimana P ini nilainya antara 0 sampai 1 jika memiliki fungsi masa peluang seperti ini. Untuk nilai X-nya itu 0 atau 1, nilainya X itu 0 1 dan kalau nilai X itu 0 sampai 1 itu memiliki fungsi masa peluang seperti ini. Kayak gini. P pangkat X dikali 1 minus P pangkat 1 minus X. Tapi kalau selain X lainnya, itu fungsi masa peluangnya bakal nol. Kayak gitu teman-teman. Terus ada teorema 4.1. Jadi untuk FMP Bernoulli ini ya, teman-teman mungkin udah familiar ya. Terus teorema 4.1. Jika X adalah Pubacak diskret yang menyebar Bernoulli dengan parameter P, maka untuk setiap bilangan bulat M lebih besar dari sama dengan 1, maka EX pangkat M sama dengan P. Ini nih apa sih? Ini tuh momen-momen ke K ya. Momen ke M berarti ini. Sama dengan P gitu. Jadi nilainya tuh P terus gitu. Oke. Coba kita buktiin ya. Kan eh, EX pangkat M. X pangkat M ini apa? Berarti sigma untuk seluruh kemungkinan dari X, seluruh X, untuk semua anggota X, semua X, untuk semua X, apa yang disigmain? X pangkat M, ini kan, ini si fungsi ini yang kita iniin, sigmain, dikali fungsi masa peluangnya. Fungsi masa peluang dari X. Nah, ya udah, sebenarnya simpelnya kayak gini aja. Eh ini kan 0 pangkat M, berarti kita punya 0 pangkat M dikali fungsi masa peluang ketika X-nya itu 0 ditambah 1 pangkat M dikali ketika fungsi masa peluangnya itu X-nya itu sama dengan 1. Ini kan hilang kan berarti karena dikali 0. Berarti kita cuma punya ini. Yang dimana ini sama aja kayak PX1. PX ketika X-nya sama 1. Kita kan punya ketika X sama dengan 1, kita punya fungsi masa peluangnya seperti yang ini kan teman-teman. Itu kita tinggal substitusi aja. Ketika substitusi nilai X-nya. Berarti kan kita punya P pangkat 1. P pangkat 1 dikali 1 minus P pangkat 1 dikurang 1.
berarti nilainya adalah apa? Nilainya adalah P gitu. Jadi terbukti ya gitu. Nah, setelah itu dari teorema ini kita dapat nilai harapan dan varian dari Bernoulli. Bernoulli kan? Iya, Bernoulli. Nilai harapan dari Bernoulli itu sama dengan P dan varian dari X itu sama dengan P dikali dalam kurung 1 minus P gitu. Oke, kita coba apakah emang benar nilainya kayak begitu? Kita lihat, kita ingat EXM itu, EX pangkat M itu sama aja P. Berarti kan kalau EX, berarti EX itu sama aja kayak M-nya sama dengan 1 kan. Berarti ya udah. Berarti kita punya EX itu sama dengan 1. Gitu. Terus kita lihat lagi. Var X itu apa sih? Momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin kan. Gitu. EX kuadrat dikurang EX dikuadratin. Tadi kita punya EXM itu apa? EX pangkat M itu apa? Ya udah momen ke M sama dengan P gitu. Berarti kalau kita punya dua di sini nilainya juga tetap P kan? Karena kan dia kayak konstan gitu lah ibaratnya. Berarti kita bisa tulis P dikurang P kuadrat gitu. P dikurang P kuadrat kita bikin gimana biar kayak begini? Ya udah kita keluarin aja. Kita keluarin ini kan kalau nanti kalau teman-teman kali ke dalam ini nanti hasilnya sama kayak yang di atas kan. Jadi kebukti nilai harapannya adalah P dan var X-nya itu adalah P dikali dalam kurung 1 min P. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu ada yang namanya perubahan acak binomial. Jadi X ini, notasinya ini X menyebar binomial dengan parameter NP gitu. N dan P. Nah, N ini sebagai banyak, ini kenapa banyak? Banyak percobaan dan P ini sebagai peluang sukses tiap percobaan gitu. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya ngebedain apa hubungan antara perubahan acak binomial dan perubahan acak Bernoulli? Mungkin teman-teman udah tahu, jadi aku mau inget, mau recall sedikit. Jadi percobaan Bernoulli yang diulang secara bebas dan identik sebanyak n kali, maka X bisa disebut memiliki sebaran binom dengan parameter NP gitu. Jadi gini, misalkan kita punya X1 ini menyebar Bernoulli P. Berarti oke, terus X2 ini menyebar Bernoulli P. Sampai Xn ini menyebar Bernoulli P juga. Gitu. Jadi kan kita bisa nulis tadi apa coba? N itu sebagai banyaknya percobaan, P itu sebagai peluang sukses tiap percobaan gitu, peluang suksesnya lah P-nya ini. Berarti kan X1 ini kan Bernoulli kita punya satu percobaan dengan P itu peluang sukses, sama aja kayak X1 ini sama aja kayak menyebar binomial dengan N-1 dengan parameter peluang suksesnya itu P kan. Berarti kan kita bisa tulis seperti ini nih. Ketika X1 menyebar Bernoulli P berarti sama aja kayak X1 ini menyebar binomial 1, P kan. N-1. Oke. Jadi ketika X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn, maka jadi kan kita punya berarti penjumlahan dari X binomial menyebar 1, P ditambah X2 yang menyebar binomial 1, P ditambah sampai binomial menyebar binomial 1, P si Xn kan. Kalau kita punya X itu X1 tambah X2 tambah Xn, penjumlahan dari itu tinggal penjumlahan dari N-nya, sigma N, P gitu. Makanya penjumlahan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali, percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali itu akan menyebar binomial NP kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misal kita udah definisiin X1, X2 sampai Xn itu apa, nanti dan kita punya X itu sama dengan X1 tambah sampai Xn, berarti X ini akan menyebar binomial dengan penjumlahan dari si banyaknya percobaan ini. 1 ditambah 1 tambah 1 titik sampai N kali kan. Berarti nanti X ini akan menyebar binomial N, P gitu. Jadi itu hubungan antara Bernoulli dan binomial. Nah, Pubacak. Oke, lanjut ya. Pubacak discrete X disebut menyebar binomial dengan parameter N, P dengan N adalah bilangan bulat positif dan P ini nilainya antara 0 sampai 1 jika fungsi massa peluangnya diberikan oleh seperti ini. X-nya ini dari 0 sampai N ya. Dari 0 sampai N. Selain 0 sampai N, itu nanti fungsi massa peluangnya nilainya 0.
Oke. Jadi apa? Jadi fungsi massa peluang dari binom binom ini kombinasi nx dikali p pangkat x dikali 1 minus p pangkat n min x kayak gitu. Ini udah umum lah ya. Kayak gitu. Terus eh ngomong apa gua? Oke, ada teorema 4.2. Jika x adalah pubacak diskret yang menyebar binomial dengan parameter n, p, maka nilai harapan dari x-nya ini, nilai harapan dari binomial itu adalah n dikali p, dan var-nya itu adalah n dikali p dikali dalam kurung 1 minus p. Gimana sih? Kenapa bisa kayak begitu? Oke. eh Sebenarnya untuk pembuktian ini bisa dua cara sih. Bisa pakai pendekatan binomial atau kita bisa menggunakan konsep ya nilai harapan. Tapi di sini gue pakai konsep nilai harapan aja ya. Kalau misalnya untuk pakai konsep yang bernoli, itu teman-teman bisa kan kita punya nilai harapan ini kan nilai harapan. Berarti kan kita nanti punya gini nih, EX ini kan. Berarti kita juga punya nilai ini. Karena saling bebas kan nanti mereka bisa keluar kan. Mereka bisa keluar nanti hasilnya juga sama kok. Kayak gitu. Tadi gue mau ngomong apa lanjut. Oke, jadi kalau kita punya EX berarti kan kita punya sigma dari untuk semua X. Karena ini X-nya ini berarti untuk semuanya. Semua X-nya itu apa aja? Dari 0 sampai N kan. Berarti kita punya sigmanya dari 0 sampai N. X dikali fungsi massa peluang dari X. Berarti kan kita punya kayak begini kan. Gitu. Ini kenapa X-nya tiba-tiba mulai dari 1? Karena kalau misalnya kita mulai dari 0 kan, kalau kita substitusi kita masukin nilainya 0 ke sini, ini kan nilainya juga bakal 0. Karena ada 0 dikali sama fungsi massa peluang. Jadi kita mulai dari 1 gitu. Kita punya kayak begini kan, berarti. Terus nanti kita kan berarti kalau kita punya kombinasi gini, kita bisa pecah jadi gini, n faktorial per x faktorial dikali n min x faktorial kan. Kayak gitu. Setelah itu, teman-teman harus ingat, kenapa dari bentuk ke sini bisa jadi kayak begini. Nah, mungkin teman-teman harus ingat yang dimana bentuk seperti ini itu bisa kita ibaratnya bisa kita sederhanain lah. Gimana cara kita sederhanainnya? Jadi kayak gini. Eh Kalau misalnya kita punya x faktorial, itu sama aja x dikali x min 1 faktorial. Kalau misalnya belum kebayang, teman-teman misalkan x-nya sama dengan 3. Sorry. X-nya sama dengan 3. Berarti kalau misalnya kita punya 3 faktorial, itu sama aja kayak 3 dikali 2 faktorial. Bener kan? Ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kalau kita pecah, masing-masing nanti kita punyalah begini nilainya. Ininya kita pecah, ini juga kita pecah. Kayak gitu. Nanti didapatlah hasilnya adalah eh seperti ini. Nanti ini kan coret nih. Terus kalau misalnya kita lanjut ke bawah, ini akan jadi N-nya keluar, P-nya keluar di sini. Ini kita, oh ya sorry, di sini ternyata ada, kita adalah bikin kayak begini. Ini kan sama aja kalau misalnya kita punya P dikali P X min 1. Berarti kan sama aja kayak di sini, si ini itu sama aja kayak PX dikali P min 1 gitu. Ini kan nilainya nggak ngerubah nilai gitu maksudnya. Jadi kita bikin manipulasi seperti ini. Nanti didapat hasilnya lah begini jadinya. Nah, eh, kenapa sih kita melakukan pendekatan seperti ini? Kenapa kita melakukan pendekatan seperti ini? Karena kita ingin menggunakan teorema binomial yang di bawah sini. Jadi kalau misalnya kita punya nih x plus y pangkat m itu sama aja kayak sigma dari k sama dengan 0 sampai m. Nilainya ini akan m terus k kombinasi mk dikali x pangkat k dikali y pangkat m minus k kayak gitu. Jadi kenapa di sini gua bikinnya jadi kayak begini? Karena kita mau mendekati ke teorema binomial kayak gitu. Nah, karena kita punyanya begini kan. Nih, teman-teman bisa lihat di sini juga kita bisa lihat di sini pangkatnya belum wait.
ya pangkatnya belum sama, udah gitu mulainya juga bukan dari nol, jadi kita harus rada manipulasi lah, kayak begitu ya. Jadi langsung saja, misalkan kita di sini si x pangkat x min satu ini, x min satu, kita misalkan u sama dengan x min satu, maka berarti kita punya dong nih, kalau misalnya kayak begini, ya udah batasnya dari mana, kan kita punya batas x itu sama dengan satu, berarti u berapa, berarti kan kita substitusi aja x ini, satu dikurang satu nol, terus ketika x dia itu batas atasnya n, berarti ketika u kita substitusi aja sini, berarti u sama dengan n min satu, makanya pangkatnya n min satu kan. Terus eh, x x min satu ini apa, u kan tadi, u kita udah punya, terus n min satu ya tetap aja n min satu, x min satu tadi u juga, jadi di sini p pangkat u dikali apa, satu minus, oh sorry, satu minus p pangkat apa, n ini, bentar, nah kayak begini, dari sini kan kita jadi punya pangkatnya ini n min satu minus u kayak gitu. Jadi setelah itu bisa kita apa namanya, bisa ngomong apa tadi gua, jadi kita bisa apa namanya, sederhanain si nilai-nilai ini kan, jadi udah sesuai sama ini nih. Lihat ini kan pangkatnya di sini n min satu, di sini juga udah n min satu, di sini kan sigmanya sampai m, di sini sigmanya sampai, sorry, di sini pangkatnya juga m juga kan, kayak begitu. Jadi nanti nilainya itu bisa kita ubah jadi kayak gini, ini kan jadi x-nya, ini yang ini jadi y-nya kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan teorema binomial, didapat hasilnya seperti ini kayak gitu. Nanti setelah kita dapat, nanti apa namanya, kita masukin pangkat n min satu, nanti kita sederhanain kan, kalau misalnya p ditambah satu minus p, ini kan p-nya negatif kan, hilang, saling hilang, berarti nanti satu pangkat n min satu, tapi nanti karena ini nilainya akan selalu satu terus apapun nilai n-nya, nilai pangkatnya, ya udah berarti kita punya n dikali p kayak gitu. Ntar ya teman-teman. Oke. Oke, harusnya ini udah mulai lagi ya. Ya, jadi itu untuk pembuktian teorema, sorry, untuk nilai harapannya. Jadi di sini gua menggunakan teorema binomial ya. Jadi pendekatannya mungkin ada cara pendekatan lain-lain, tapi gue di sini menggunakan teorema binomial. Bisa juga menggunakan penjumlahan dari Bernoulli ya, karena kan nanti eh, ini secara bebas, Bernoulli ini diulang secara bebas banyak n kali dan identik gitu. Bisa, mungkin teman-teman bisa ituin ya. Oke gitu, semoga paham ya. Oke, biar nggak bingung mungkin di sini itu mungkin nanti kebingungannya di sini kali ya, di sini. Jadi kenapa bisa kayak begini? Jadi kan kita punya, oke, jadi kita mau bikin ininya kayak begini nih. Di sini harus sama kayak gini nih, harus sama kayak ujung sigmanya. Terus ininya belakangnya juga harus sesuai sama ini kan, tuh harus sama kayak gini. Gimana sih? Padahal di atasnya nggak kayak gitu. Jadi kan kita tahu x itu tadi apa? X itu u sama dengan, jadi kan kita punya n min x. Terus kita punya u tadi u itu sama dengan x min satu. Berarti kita punya x itu apa? U ditambah satu, gini kan? U ditambah satu. Berarti kan nanti sama aja kayak n minus u minus satu. Kalau kita kelompokin sama aja kayak gini kan? Nah, udah didapat disesuai pangkatnya, jadi kenapa jadi kayak gitu? Dapatnya dari situ karena kita mau menggunakan teorema binomial kayak gitu. Nah, untuk apa namanya ini? Untuk var x-nya kita mulai dari momen kedua lah. Jadi kita nanti cari momen keduanya karena kan kita butuh ini kan. Jadi gimana cara ngebuktiin ya? Nah, kita nggak langsung pakai momen kedua. Kita begini bikinnya. Jadi kita bikin nilai harapan. Idenya dari sini. Nilai harapan dari x dikali dalam kurung x min satu. Dan ini kan kita punya sigmanya kayak begini kan? Kayak begini. Oke? Terus nanti kita jabarin, ini kan dalam sini dikali sama fungsi massa peluangnya kan. Kita jabarin, nanti kan begini kan fungsi massa peluang dikali sama
fungsi si yang kita nilai harapan ini nih. Terus ini yang atasnya kita pecah kayak sebelumnya ya. Ini juga lihat ya, ini sama ini kita manipulasi, kita pecah dulu buat biar kita bisa manipulasi juga. Ini juga tujuannya biar kita bisa manipulasi karena ujung-ujungnya kita mau menggunakan teorema binomial. Nah, yang mungkin yang bingung di sini kenapa X mulai dari 2 tiba-tiba. Jadi tadi inget kan kenapa yang di atas ini mulai dari 1? Karena kalau kita substitusi X-nya 0, nilainya juga bakal 0. Jadi kan kalau misalnya kita substitusi nilainya 0 di sini, jadi 0. 0 dikali min 1 gitu. Kalau kita substitusi 1 sini, 1 dikali 0 juga. Jadi nilainya juga bakal 0. Jadi kita mulai sigmanya ini dari X sama dengan 2 sampai N. Kayak gitu. Setelah kita sederhanakan atasnya ini, bukan sederhana, kita faktorialnya kita pecah, terus nanti ininya kita bikin juga kayak begini, kita manipulasiin kayak gitu. Nanti kan berarti didapat hasilnya adalah seperti ini. Coba kita lihat ya. Nih, ini saling menghilangkan. Oke. Nilai yang ini keluar ke sini karena nggak mengandung X. Terus nilai P kuadrat di sini juga keluar. Jadi kita punya nilainya adalah ini kan. Cuma ini doang yang ada di dalam sigma. Kayak gitu. Terus setelah itu kita bisa di sini kita juga bisa manipulasi tipis-tipis ya. Kayak gitu. Yang dimana nanti di sini yang kita bikin kayak begini. Ini kan kalau misalnya kita punya n min x sama aja kayak n min 2 dikurang x min 2 kan. Karena kalau misalnya kita taruh di sini jadi plus 2, jadi ininya sama-sama ngilangin gitu nanti. Begitu pula juga yang di atasnya gitu, yang di atas sini. Kayak gitu. Terus kita misalkan, oke, sekali lagi ini kita mau membawa biar kita bisa pakai teorema binomial ya teman-teman. Kita substitusi, misalkan M itu sama dengan N min 2 dan U sama dengan X min 2. Berarti apa teman-teman? Berarti nanti kita punya nilainya ini sigma dari mana? Oke, jadi kita tinggal masukin aja sebenarnya. Kayak misalkan berarti di sini U sama dengan 0 sampai M. Cara juga sama kayak tadi yang di atas. Kita tinggal substitusi ke si permisalan kita itu. Berarti kan tadi terus N min 2 itu kan M faktorial. Terus X min 2 tadi apa? U faktorial. Terus ini juga berarti M min U kan. Kayak gitu. Terus berarti ini juga X min 2 tadi apa? U. Ini juga kan udah kita misalin kan. Jadi kita punya kayak gini. Nilai ini kan bisa kita cari pakai teorema binomial kan teman-teman. Kalau kita pakai teorema binomial tinggal ini kan ini ditambah ini kita pangkatin sama si batas paling atasnya itu yaitu M. Nanti dapatlah kayak begini kan. Nilainya adalah ini. Jadi nilai harapan dari X dikali dalam kurung X min 1 itu adalah N dikali dalam kurung N min 1 dikali P kuadrat. Yang dimana ini kan sama aja kayak kalau kita kali ke dalam X kuadrat dikurang X kan. X kuadrat dikurang X. Nanti bisa dipecah jadi kayak gini kan nilai harapannya. Berarti EX kuadrat sama dengan seperti ini. Kayak gitu. Terus berarti kita punya X kuadrat kan. Yang mana nilainya ini. Varian var X itu berarti udah bisa kita cari. Itu EX kuadrat dikurang EX dikuadratin kan. Kita kan udah punya EX-nya nilainya adalah NP. Berarti di sini NP kuadrat. Di sini apa tadi nilai X kuadratnya adalah yang ini. Kayak gitu. Nah, nanti dapatlah hasilnya adalah begini. Kita tinggal sederhanain, dapat hasilnya nanti kayak begini teman-teman. Ya mungkin ini agak ini ya, agak malas juga ya sebenarnya ketika kita harus ngebuktiin. Tapi jujur emang kadang ada aja sih pembuktian gitu di soal kuis atau di soal apa namanya di soal apa sih namanya tuh simulasi atau bahkan Pawayan juga suka ngeluarin pembuktian gitu. Pembuktian kadang Pawayan suka
pasti ada lah salah satu pembuktian, cuman kita nggak tahu pembuktiannya apa. Kenapa di sini gue jelasin, karena di PPT Pawayan setahu gue tuh nggak dijelasin kan. Ini agak intermezzo sedikit ya. Di PPT Pawayan itu disuruh buktikan sendiri. Jadi ya di sini gue buktiin aja, siapa tahu teman-teman belum ngebuktiin. Dan cara gue ngebuktiin seperti ini. Takutnya nanti keluar di simulasi atau di UTS, jadi mungkin teman-teman bisa coba diintuisiin aja lah. Atau biar nanti pas keluar juga nggak terlalu salah-salah banget lah. Ya gitu. Jadi itu untuk pembuktian nilai harapan dan varian dari si Bernoulli. Kayak gitu. Bernoulli, binomial. Kayak gitu. Ini teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan Bernoulli ya. Seperti untuk nyari var. Jadi nggak cuma nilai harapan doang. Ingat tadi kan kita punya, jadi ibaratnya gini nih. Maksudnya pendekatan tuh apa sih? Kan kita punya var X. Var X. Terus eh kita punya, berarti kita punya gini. Var X1 tambah sampai XN kan. Berarti kita punya apa? Var X1 ditambah sampai var XN gitu. Jadi kan tadi X1 itu menyebar apa? Kita punya definisi dari sini, X1 itu menyebar Bernoulli P. Ini apa? Var dari Bernoulli apa? P1 min P kan. Nah, kita berarti punya P1 min P ditambah sampai si XN ini kan. P1 min P. Penjumlahan ini kan ada sebanyak N kali. Berarti ya udah NP 1 min P. Kayak gitu. Sama kan hasilnya? Itu kalau kita mau pakai pendekatan si Bernoulli ya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah mata uang yang seimbang dilempar sebanyak 6 kali. Tentukan peluang munculnya 4 sisi muka. Coba kira-kira ini nih apa nih? Bernoulli apa binomial? Jelas binom, karena dilemparnya sebanyak berapa kali? Percobaannya 6 kali gitu. Nah, misalkan kita definisi ini, X ini menyatakan jumlah sisi muka yang muncul. Maka X akan menyebar binom N sama dengan 6 dan P-nya ini 0,5. Karena kan sebuah mata uang seimbang ya berarti peluang muka sama peluang belakangnya setengah-setengah kayak gitu. Ditanya apa? Tentukan peluang munculnya 4 sisi muka gitu. Jadi karena tadi X itu kita definisikan sebagai jumlah sisi muka yang muncul, ya udah, berarti gini. Tinggal kita masukin ke fungsi massa peluangnya si binom. Di sini kan N ya, di sini X-nya, di sini P-nya, ini 1 min P-nya, ini itu apa? Ini itu X-nya, ini berarti N min X, kayak gitu. Jadi kita tinggal hitung, dapat nanti hasilnya 15/64. Kayak gitu. Terus kita ditanya lagi nih, 6 buah mata uang yang bernilai seimbang dilempar sekali. Tentukan peluang muncul 4 sisi muka. Bandingkan dengan jawaban yang A. Kayak gitu dibilang ya. Nah, 6 buah mata uang yang seimbang dilempar sekali gitu. Coba, berarti ini menyebar apa? Si 6 buah mata uang ini masing-masingnya menyebar apa? Dilempar sekali. Berarti apa? Gue ngomong apa anjir? Menyebar Bernoulli gitu. Berarti kan X1-nya ini menyebar Bernoulli 0,5, X2-nya menyebar Bernoulli 0,5 sampai X6 ini menyebar Bernoulli 0,5 juga. Nah, misal X ini sama aja, misal X ini sama dengan penjumlahan dari si masing-masing 6 buah mata uang yang dilempar sekali itu. Berarti X itu sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai X6 lah. Maka X ini akan menyebar binomial dari penjumlahan si menyebar dengan penjumlahan si berapa kali pelemparannya, koma parameter peluangnya gitu. Berarti kan X ini akan menyebar binom 6,0,5 gitu. Gitu kan. Berarti ya udah, dari gitu kita bisa dapat, karena ini sebaran juga sama kayak yang di atas. Lihat deh. Ya udah, berarti nanti juga hasilnya sama kayak A, kayak gitu ya, tinggal FMP-nya ya. Kayak gitu teman-teman. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilempar sebanyak 6 kali.
tentukan peluang ada sebanyak dua kali muncul mata 5 atau 6. Ya gitu. Jadi kita ditanya eh, muncul apa namanya? Muncul mata 5 atau 6 sebanyak dua kali gitu. Maka peluangnya itu ada berapa? 2/6 gitu kan, kita maunya itu 5 atau 6 kan. Berarti ada dua kemungkinan dari 6. Dua kemungkinan dari 6 kemungkinan gitu. Karena kan mata dado ada 6, kita mau muncul antara 5 atau 6 lah seenggaknya gitu. Oke, karena ini sebuah dado jadi ada 2/6 gitu. Yang mana berarti peluangnya itu 1/3. 2/6 ya, dengan dilempar sebanyak 6 kali kan, berarti n sama dengan 6 kayak gitu. Berarti karena n ada sama dengan 6, berarti ini binomial. X ini penyebar binomial 6,1/3 kayak gitu. 6,1/3. Berarti karena apa namanya? Tinggal karena kini menyebar binomial, ya udah berarti tinggal PX sama dengan 2, kan dibilang sebanyak 2 kali kan, sebelum 2 kali muncul. Ya udah PX sama dengan 2, kita tinggal masukin ke fungsi masa peluang dari binomial, nanti dapat hasilnya 80/243 kayak gitu. Ada banyak ya. Terus D, jadi gini, oke. Jadi kan paham ya kenapa ini binomial dulu sebelumnya. Ini kenapa binomial, karena ini pelemparan 6 kali. Apa bedanya sama ini? Ini kan tadi kenapa X1 sampai X namanya menyebar bernoli, karena ya nilainya ini adalah gue mau ngomong apa ya? Karena dia cuma pelemparan cuma sekali kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Setelah itu oke, berarti yang sekarang ini deh. Nah, pada sebuah kotak terdapat 4 kelereng putih dan 6 kelereng merah. Jadi kita punya 10 kan, 4 putih, ngapain gua tulis? 4 putih, 6 merah. Berarti totalnya ada 10 kelereng kan. Jika 8 buah kelereng dipilih secara acak, satu persatu dengan pengembalian, kayaknya dengan pengembalian ya, sebelum pengembalian berikutnya, maka tentukan peluang bahwa kelereng yang terambil terdiri atas 3 kelereng putih dan 5 kelereng merah. Gitu. Oke, berarti apa, coba ulang ya. Maka tentukan peluang bahwa kelereng yang terambil terdiri atas 3 kelereng putih dan 5 kelereng merah kayak gitu. Ya udah, dari situ kan misalkan kita tinggal kerjain aja sebenarnya. Misalkan X ini adalah terambilnya kelereng putih dengan peluangnya berarti berapa? 4/10 kan? 2/5 gitu. Dan N ini ada 8 gitu. Berarti nanti X ini akan menyebar binomial 8,2/5 gitu. 8/2/5 kan. Terus jadi 8 ini kan kita mau ini ya. Apa namanya? Nah, sabar satu-satu. 8 buah kelereng dipilih secara acak tuh ya. Ya udah, dari situ kita bisa dapetin nanti, karena kita X ini adalah telampiran kelereng putih, berarti tinggal ya udah peluang X sama dengan 3 kan. Dengan peluang si itunya 4/10 kan, atau 2/5. Kita masukin ke FMP-nya, nanti dapat hasilnya adalah segini. Kayak gitu teman-teman. Terus buat yang peluang seorang pasien selamat dari suatu operasi penyakit tertentu adalah 0,95. Jika ada 10 orang yang menjalani operasi, tentukan peluang bahwa paling sedikit 9 orang akan selamat gitu. Nah, di sini X ini kita lambangin sebagai pasien yang selamat dengan peluang selamatnya dari operasi itu adalah 0,95. Dan ada berapa? Ada 10 orang yang menjalani operasi, berarti N sama dengan 10. Berarti X ini akan menyebar binomial dengan parameter itu 10,0,95.
gitu. Terus kita kan ditanya peluang paling sedikit 9 orang akan selamat. Berarti peluang paling sedikit 9 orang akan selamat, P, X lebih besar sama dengan 9. PX lebih besar sama 9 itu bisa kita pecah jadi PX sama dengan 9 ditambah PX sama dengan 10. Yang berarti ya udah karena kita punya sebarannya binom, ini kan fungsi massa peluang dari binom kan. Kita masukin aja masing-masing nilainya ke fungsi massa peluangnya. Kayak gitu nanti dapat hasilnya adalah sekitar segini peluangnya. Kayak gitu teman-teman. Yaitu untuk ubah acak eh, binomial dan Bernoulli. Kayak gitu teman-teman. Bentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Pubacak Poisson. Nah, Pubacak Poisson adalah pubacak yang menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi pada suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Biasanya mengikuti pola itu disebut pubacak Poisson. Oleh sebab itu, nilai pubacak Poisson adalah bilangan bulat tak negatif kayak gitu. Pubacak X, discrete X disebut menyebar Poisson dengan parameter mu lebih besar daripada 0 jika fungsi massa peluangnya seperti ini. E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi sama X faktorial. Atau mungkin di MATSTAT tuh kita familiarnya pakai lambda kali ya. Lupa lah mu atau lambda. Tapi mungkin kedepannya banyak yang makin mu. Jadi tapi sama aja sih. Mu sama lambda itu sama aja. Terserah mau pakai yang mana. Tapi di PTP ini kita pakainya mu. Jadi notasinya apa? X menyebar Poisson dengan parameter mu. Nah, keunikan Poisson ini nilai harapan dan variannya itu sama gitu. Nah, biasanya Poisson ini berbicara terkait interval atau rata-rata. Nah, biasanya juga Poisson ini berbicara tentang kejadian yang jarang banget untuk terjadi gitu. Nah, teorema 4.4. Jika X adalah pubacak Poisson dengan parameter mu, maka nilai harapan sama dengan var X sama dengan mu. Jadi, nilai harapan dan ragam dari Poisson itu sama, yaitu sebesar mu, kayak gitu, sebesar parameternya. Kayak gitu. Nah, buktinya, ini nilai harapan. Sigma dari X sampai dengan 0 sampai ta hingga. Kenapa? Karena Poisson itu nilainya itu dari X sampai ta hingga ya. Lebih besar daripada 0 lah. Lebih besar sama dengan 0. X dikali fungsi massa peluangnya. Oke, fungsi massa peluangnya apa? Fungsi massa peluangnya kan ini kan dari si Poisson gitu. Terus sekarang kita bisa manipulasi kecil-kecilan lagi. Anjay. Ini kan kita coret nih. Ini bisa kita pecah kayak kita memecah si binomi dia mau ngebecah yang di atas tadi apa binomial deh kalau nggak salah itu karena nanti bisa saling menghilangkan kayak gitu. Terus ini kan kita bisa kayak begini ya, ini kan nggak, ini kan bakal nol jadi kayak nggak merubah apa-apa kan. Nah, nanti kita punya berarti sisanya apa, e min mu, terus kita punya mu ini mereka bisa sama ini mu x min 1 per x min 1 faktorial. Ini mereka bisa keluar karena mereka nggak punya nilai mu ya. Kayak gitu. Nggak punya nilai mu, nggak ada x-nya gitu. Ini kenapa bisa satu? Karena kalau kita substitusi 0 ke sini nilainya bakal 0 ya teman-teman. Jadi kita mulai dari satu aja. Kayak gitu. Berarti kan kita punya e min mu dikali mu dikali sama sigma dari ininya kan, sigma dari si mu pangkat x min 1 dikurang per x min 1. Nah, kita bisa pakai deret Maclaurin. Tapi kan deret Maclaurin dibentuknya begini. Ya udah, kita manipulasi lah. Misalkan I sama dengan x min 1 gitu. Berarti ini jadi I, ininya juga jadi I juga kan. Nah, ini kan x min 1. Ketika x-nya 1,
I-nya berapa berarti? Terus saya ke sini jadi nol kan. Ini juga sampai tahingga. Nah, ini si sigma ini bisa kita deketin pakai deret Maclaurin. Ingat, F pangkat X itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tahingga X pangkat K per K faktorial kayak gitu. Nilainya X, F pangkat X. Berarti karena di sini X-nya ini anggap aja kita punya mu, berarti sama nanti E pangkat mu. Nah, di sini kita punya E pangkat min mu sama E mu. Nanti kan kalau pangkat ini dari penjumlahan kan. Nanti di sini jadi 0. E pangkat 0 berapa? 1. Berarti kita punya nilainya mu. Kayak gitu. Jadi itu untuk pembuktian si eksponensial. Terus kita sekarang cari untuk si momen keduanya gitu. Nah, untuk momen keduanya gue pakai yang bentuk kayak gini dulu. Jadi nggak langsung pakai momen, nggak langsung pakai X kuadrat gitu. Nah, nanti kan kita berarti punya kayak gini. Terus ini batasnya mulai dari 2 karena kalau mulai dari nol, karena kalau kita substitusi nilainya nol sama nilainya satu itu akan nyiptain nol juga di sigmanya. Jadi kita bisa langsung mulai dari 2. Ini gue pecah kayak yang eh, sama kayak sebelum-sebelumnya lah biar bisa saling menghilangkan ini. Ini juga manipulasi dikit-dikit biar kita bisa pakai deret Maclaurin di atas tadi. Nanti kan didapat hasilnya ya udah ini kan keluar bisa keluar. Kita punya sigma kayak gini kan teman-teman. Kayak gini. Kita punya sigmanya kayak begini. Nanti kita misalin I sama dengan X min 2. Nanti kan nanti dapat ini mulai dari mu pangkat I dibagi I faktorial kan teman-teman. Yang mana nanti sigmanya ini mulai dari I sama dengan 0. Berarti kan ketika X-nya itu batas bawahnya 2, kita substitusi 2 di sini. Mulanya I sama dengan 0 kan, kayak gitu. Jadi nanti dari sini kan kita berarti punya apa? Pangkat mu gitu. Nanti dapat juga setelah dijumlahin gini adalah mi kuadrat. Nah, dari sini kan kita berarti punya nilai harapan si EX dikali X min 1 kan. Nanti kalau misalnya kita ke dalam, kita berarti punya EX kuadrat dikurang EX. Nah, kita bisa pindah ruas. EX kuadrat sama dengan mu kuadrat ditambah EX. EX kan tadi mu, kayak gitu. Berarti kita bisa cari var X. EX kuadrat kan kita punya ini. Nih, ini dikurang sama EX dikuadratin. EX apa tadi? Mu kan? Jadi punya mi kuadrat. Ini berarti kan saling hilang. Berarti kita punya mu. Begitu. Jadi terbukti. Jika kita punya X menyebar Poisson mu, itu nilai harapan itu sama kayak ragam, yaitu mu. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk pembuktiannya. Nah, contoh. Misalkan secara rata-rata banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di suatu simpangan jalan adalah sebuah kecelakaan per minggu. Nah, tentukan peluang bahwa dalam satu minggu terjadi paling banyak sebuah kecelakaan. Terjadi paling banyak sebuah, berarti satu kecelakaan nih paling banyak per minggu. Nah, kan berarti kan kita punya di sini apa namanya? Rata-rata kecelakaan adalah satu nih per minggu. Jadi mu-nya sama dengan satu. Jadi mu ini menandakan rata-rata ya, karena kan ya menandakan rata-rata mean gitu. X sama dengan mu kan, berarti kan rata-ratanya sama dengan satu, berarti mu-nya sama dengan satu gitu. Misalkan X adalah jumlah kecelakaan dalam seminggu, maka X ini menyebar Poisson satu gitu. Kan dibilang tentukan peluang bahwa dalam satu minggu terjadi paling banyak. Paling banyak adalah sebuah kecelakaan. Berarti kita punya peluang X kurang dari sama dengan satu. Berarti kan paling banyak satu. Berarti nggak boleh lebih dari satu. Berarti kurang dari satu boleh. Gitu. Jadi paling banyak tuh nggak ada kecelakaan atau ada kecelakaan. Itu kan. Kan dibilang terjadi paling banyak satu kecelakaan. Jadi pilihannya antara lu nggak kecelakaan atau ada satu kali kecelakaan dalam seminggu gitu. Ini nggak kecelakaan dan kecelakaan gitu. Karena tadi X ini menyebar Poisson dengan mu-nya satu, ya udah kita substitusi aja. Ketika X-nya 0 ke FMP-nya dan ketika 1 FMP-nya nih. Nanti dapat hasilnya sekitar ini 0,735759 kayak gitu. Nah, sekarang yang B. Tentukan peluang bahwa dalam 2 minggu terjadi paling banyak 2 kecelakaan. Nah, karena dalam 1 minggu ini rata-rata kecelakaannya ada satu,
Maka kalau 2 minggu, rata-ratanya itu menjadi 2 kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal dijumlahin aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita secara analogi kayak gini, misalkan X minggu pertama ini menyebar Poisson 1, terus X minggu kedua ini menyebar Poisson 1 juga. Nah gitu. Ini minggu pertama, ini minggu kedua. Nah terus X ini adalah kejadian 2 minggu. Berarti minggu pertama ditambah minggu kedua. Tinggal berarti X ini menyebar Poisson dengan penjumlahan dari parameter masing-masingnya. 1 ditambah 1. Jadi X ini akan menyebar Poisson 2. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, binomial ini penjumlahan dari Bernoulli. Jadi kalau misalnya, Bernoulli kita jumlahin sebanyak n kali, itu akan menjadi binomial. Gitu. Jadi eh, binomial ini kan kalau kita jumlahin, nanti yang akan bergerak itu adalah si parameternya. Parameternya itu bergerak itu ya si n-nya, peluangnya tetap, tapi n-nya yang bertambah kan. Nah kalau misalnya eksponen, kalau ada ada sebaran eksponen, kita tambahin sebaran eksponen, kita tambahin sebaran eksponen lagi, itu yang jadi akan penjumlahan dari si mu-nya ini kayak gitu. Yang isinya kenapa ada 2. Nah kan ditanya, tentukan peluang bahwa dalam 2 minggu terjadi paling banyak 2 kecelakaan. Berarti kan kayak gini kan, PX kurang dari 2, atau nggak ada kecelakaan, kecelakaannya cuma sekali, atau kecelakaannya 2 kali. Karena ini tadi X menyebar Poisson dengan mu-nya 2, ya udah kita substitusi aja. Nanti dapatlah hasilnya ketika X-nya 0, ketika X-nya 1, sama ketika X-nya 2. Hasilnya adalah 0,676676 kayak gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Sekarang yang buat yang C, periksa apakah peluang terjadinya sebuah kecelakaan dalam 1 minggu adalah sama dengan peluang terjadinya 2 kecelakaan dalam 2 minggu. Oke, periksa apakah peluang terjadinya sebuah kecelakaan dalam 1 minggu adalah sama dengan peluang terjadinya sebuah kecelakaan dalam 2 minggu gitu. Misalkan X ini eh, menyebar Poisson 1 dan Y ini menyebar Poisson 2 gitu. Kan berarti ya udah. Ini kenapa Poisson 2, kenapa Poisson 1 itu sama kayak di soal sebelumnya aja ya. Nah, dia bilang terjadinya sebuah kecelakaan dalam 1 minggu gitu. Berarti PX sama dengan 1 gitu. Kita kan cuma jadi 1 kecelakaan. Nilainya adalah, ini kita substitusi ke FMP-nya Poisson dengan parameter mu-nya itu sama dengan 1 ya. Kita dapat nilainya sekitar 0,367879. Terus karena Y ini 2 minggu, berarti kan minggu pertama sama minggu kedua nanti parameternya itu adalah 2, Poisson 2. Terus dia bilang terjadinya 2 kecelakaan dalam 2 minggu, berarti PY sama dengan 2. Berarti tinggal ini. Kita masukin FMP Poisson dengan parameternya itu mu sama dengan 2. Nanti dapat hasilnya segini. Yang bisa kita lihat peluangnya nggak sama ya antara sebuah kecelakaan dalam 1 minggu dan 2 kecelakaan dalam 2 minggu. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke perubahan acak geometrik dan binomial negatif. Gitu. Nah, jika percobaan Bernoulli diulang secara bebas dan identik sebanyak berkali-kali sampai muncul sukses. Oke, ini kita garis bawahi ya. Berkali-kali sampai muncul sukses. Dan X menyatakan banyak ulangan. Jadi berapa banyak nih kita lakuin, yang di berapa percobaan atau berapa yang harus kita lakuin agar kita muncul sukses untuk pertama kali. Oke, untuk pertama kali ya, ingat, sukses untuk pertama kali. Maka X disebut memiliki sebaran geometrik dengan parameter P, yang dimana P itu nilainya dari 0 sampai 1 lah. Nah, pembaca geometrik ini definisi 4.4. Pembaca acak di set X disebut menyebar geometrik dengan parameter P jika fungsi peluangnya diberikan oleh kayak begini. P dikali 1 min P, X min 1. Kayak gitu. Dengan nilai X-nya ini 1 sampai tak hingga gitu. Nah,
Ingat ya, pembaca geometrik ini apa? Berarti kita mau eh, percobaannya diulang secara berkali-kali sampai muncul sukses pertama kali gitu. Nah, teorema 4.4 ini FMP-nya ya. Jika X adalah perubahan acak diskret yang menyebar geometrik dengan parameter P, maka nilai harapannya adalah begini dan variannya adalah begini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kayak gini. Nilai harapannya begini. Ingat ya, kita mulainya dari satu ya ini. Jadi tinggal X dikali fungsi massa peluangnya. Mana kan fungsi massa peluangnya ini ya. Terus kita nanti bisa didapat hasilnya kayak begini nih. Nah, eh, ini kan bisa kita pecah gitu maksudnya. Nah, nanti si ini kan bisa keluar ini sama ini bisa keluar jadi kayak gini teman-teman. Min satu kan berarti satu per kan. Misalnya kita punya X min satu sama dengan satu per X sama aja gitu. Nanti kita punya deret kayak gini. Nah, ingat kalau kita punya deret kayak begini, berarti kita bisa nulisnya seperti yang di bawah ini teman-teman. Kayak gini ya. Nanti kalau misalnya kita punya deret seperti itu, nanti bentuknya jadi kayak begini. Ini kita kali sama ini, nanti nilainya adalah ini P per P kuadrat. Kalau kita sederhanain hasilnya total jadi 1 per P. Kayak gitu. Sekarang kita punya X kuadrat nih teman-teman. Kita punya X kuadrat. Cari X kuadrat tuh apa sih nilainya? Nanti ini sama kayak tadi pengerjaan sebelumnya. Nanti ujung-ujungnya ini bisa keluar kan. Berarti kita tinggal punya sigma ini. Ingat kalau kita punya kayak begini, nanti kita bisa sederhanain deretnya jadi seperti yang ini, yang seperti yang gue tulis di atas ini. Di samping kok di atas sih. Nah, nanti setelah itu kita bisa tulis jadi kayak begini. Dan kalau kita sederhanain, dapat hasilnya 2 per 2 min P per P kuadrat. Kan EX kuadrat itu, var X itu sama dengan EX kuadrat dikurang EX dikuadratin kan. Yang nanti kita hitung, nanti hasil adalah 1 min P per P kuadrat. Nanti sama kan. Oke, soalnya tadi kepotong ya. Tadi kayak gue udah selesai ngebuktiin ini ya. Ya, jadi itulah nilai harapan sama var dari pubacak geometri. Gitu. Sekarang kita masuk ke pubacak binomial negatif. Nah, jadi pubacak binomial negatif ini, jika kita jadi kita kalau misalnya punya Bernoulli, percobaan Bernoulli, kita ulang secara bebas dan identik berkali-kali sampai muncul R buah sukses. Kayak inget ya, kita nyari sebanyak R buah sukses gitu. Dan X ini menyatakan banyaknya ulangan, berapa kali nih butuh diulang yang diperlukan agar muncul sebanyak R buah sukses gitu. Maka X ini memiliki sebaran binomial negatif dengan parameter R, P. Yang dimana nilai R itu 1, 2, sampai tak hingga gitu. Dengan P-nya itu nilainya dari 0 sampai di antara 0, 1. Nah, pembacak diskret X ini disebut menyebar binomial negatif dengan parameter R, P jika fungsi massa peluang yang diberikan adalah seperti ini. Kayak gini teman-teman. Ini adalah ini. Untuk nilainya X 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya di buku nilainya sama kayak gini. Cuman bedanya X-nya ini mulainya itu R-nya mulai X-nya itu dari R, R plus 1, R plus 2, R plus 3 dan lain-lainnya. Begitulah maksudnya. Kayak gitu. Jadi cuma beda di penulisan X-nya ini aja sih. Nah, lihat nih, puba acak geometrik adalah kasus khusus dari puba acak binomial negatif untuk R sama dengan 1. Tadi kan kita punya puba acak geometrik. Puba acak geometrik, dia bilang apa? Definisinya di atas ini. Puba acak geometrik itu muncul sukses untuk pertama kali. Berarti R sama dengan 1. Kayak gitu. Itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu. Begitu, men. Nah, ya udah. Kita punya teorema 4.5. Jika X adalah pembacak diskret yang menyembah binomial negatif dengan parameter R, P.
Maka nilai harapannya itu R per P dan var X-nya ini adalah R1 min P per P kuadrat gitu. Nah, di sini gue akan menggunakan pendekatan geometri ya. Jadi misalkan kita punya X1 ini menyebar geometri P, terus X2 ini menyebar geometri P, sampai nanti XR ini menyebar geometri P juga. Maka kita misalkan punya X ini adalah penjumlahan dari X1 tambah X2 sampai XR. Nanti X ini akan menyebar binomial negatif R, P. Maka, berarti gini, maka EX itu berarti kita punya EX1 ditambah X2 tambah sampai XR kan. Berarti kita punya sebanyak ini. Karena dia itu saling bebas, karena dia ini secara bebas nih, diulang secara bebas dan identik, berarti kita bisa nilainya bisa kayak gini, EX1 ditambah EX2 ditambah EXR, maksudnya nilai harapan X1 ditambah nilai harapan X2 ditambah nilai harapan sampai nilai harapan XR. Nih X1 tadi kan menyebar geometri P, X2 juga geometri P, terus XR ini juga menyebar geometrik P. Berarti kita punya 1 per P ditambah 1 per P ditambah sampai 1 per P. Ditambah sampai berapa kali? Ditambah sampai R kali. Berarti tinggal R dikali 1 per P. Yang dimana berarti R per P kan. Nih, terbuktilah EX-nya. Sekarang var X. Tadi kan kita punya X ini X1 tambah X2 sampai XR kan. Berarti kita punya var X1 ditambah var X2 ditambah sampai var XR gitu. Karena di ini saling bebas juga gitu. Tadi X1 ini kan menyebar geometri P. Ragam dari geometri apa? 1 min P per P kuadrat. Ya udah tinggal 1 min P per P kuadrat ditambah 1 min P per P kuadrat sampai 1 min P per P kuadrat. Jadi ditambah sebanyak berapa kali? Sebanyak R kali. Berarti kita punya R dikali 1 min P per P kuadrat ini gitu. Udah sesuai juga. Jadi terbukti gitu kalau kita menggunakan pendekatan si geometri. Itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penasaran dengan pendekatan yang sigma X FMP itu bisa sih. Cuman rada sulit ya untuk mencari, untuk menyederhanakan itu rada sulit nanti. Jadi di sini gue makainya pendekatan si geometri kayak gitu. Nah, contohnya nih, misalkan sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilempar berulang-ulang sampai muncul sisi 1. Tentukan peluang bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 6 kali pelemparan. Nah, misal X ini menyatakan jumlah pelemparan sampai muncul angka 1 untuk pertama kali dengan peluang 1/6. Tadi gue udah baca soalnya belum ya? Sabar, ulang. Misalkan sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilempar berulang-ulang sampai muncul sisi 1. Tentukan peluang bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 6 kali pelemparan gitu. Nah, misalkan X ini menyatakan jumlah pelemparan sampai muncul angka 1 untuk pertama kali. Dengan peluangnya berarti kan 1/6. Maka X ini menyebar geometrik 1/6 gitu. Nah, berarti tinggal ini aja. Terus tinggal, gue mau ngomong apa sih? Tinggal dikerjain aja. Berarti kan X menyatakan pelemparan sampai muncul angka 1 untuk pertama kali gitu. Dan ini kan kita tinggal, berarti X ini sama dengan 6 kan? Kan kita tentukan peluang bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 6 kali pelemparan. Gitu. Berarti kan tinggal PX sama dengan 6. Berarti tinggal pakai si geometrik gitu. 1/6 P dikali 1 min P pangkat apa di sini? Apa namanya? N. Bukan N, apa sih nyebutnya? Oh, X. Sorry. X min R. R 1 kan di sini. X min 1 gitu. Ini dapatlah hasilnya kayak gini. Kenapa di sini R itu 1? Karena baca deh. Misalkan sebuah dadu isi 6 yang seimbang dilemparkan berulang-ulang sampai muncul sisi 1. Sampai muncul sisi 1 gitu. Kan berarti diulang-ulang
muncul si satu untuk pertama kali kayak gitulah secara logikanya gitu. Terus B, misalkan sebuah dadu isi 6 yang seimbang dilempar berulang-ulang sampai muncul sisi satu atau dua sebanyak 3 kali. Nah, berarti di sini kita punya R-nya ini sebanyak 3 kali gitu. Jadi suksesnya sebanyak 3 kali gitu. Dengan peluang, oh berarti peluangnya ini kan kita maunya sisi satu atau dua. Berarti kita ngambil dua dari 6 kemungkinan kan, 2/6 atau peluangnya 1/3 gitu. Dan X ini misalkan menyatakan jumlah pelemparan sampai muncul angka 1 atau 2 sampai 3 kali. Maka X ini akan menyebar binom negatif 3 yaitu R-nya. Karena kita mau bilang sebanyak 3 kali gitu suksesnya. Koma 1/3 yang dimana itu peluangnya. Kan dibilang tentukan peluang bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 10 kali pelemparan. Kan X ini menyatakan jumlah pelemparan. Berarti peluang X sama dengan 10 karena dibilang 10 kali pelemparan kan. Berarti tinggal masukin ke FMP-nya binomial negatif. Nanti ini kan berarti si ininya, si apa si X-nya, si ini itu si R-nya kan. Ini P-nya, ini juga satu min P-nya nih. Nanti dapat hasilnya adalah sekitar 0,078037. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ini udah masuknya ke binom negatif karena sampai muncul satu sisi atau dua sebanyak 3 kali gitu. Suksesnya 3 kali sukses lagi itu ibaratnya. Nah, kayak gitu untuk pembaca geometrik. Kayak gitu. Ingat ya, tadi pembaca geometrik dan binomial negatif. Tadi binomial negatif ingat berkali-kali sampai R buah sukses gitu. Jadi ada suksesnya 3 kali gitu. Gitu untuk binom negatif. Sedangkan kalau misalnya geometrik, ya udah suksesnya cuma sekali lah. Cukup sekali sukses gitu. Gitu. Sukses untuk pertama kali. Nah, sekarang kita masuk ke pembaca hipergeometrik. Nah, misalkan dalam suatu kotak terdapat N buah benda dan D ini diantaranya adalah rusak. Jadi kita labelin D ini adalah rusak ya. Jika dari kotak tersebut dipilih N benda sekaligus dengan N itu kurang dari sama dengan minimum D, N min D, maka pubah acak X menyatakan banyaknya eh, benda rusak yang terpilih. Maka X disebut menyebar hipergeometrik gitu. Definisi 4.6 nih. Misalkan N, D, dan N ini adalah bilangan bulat positif. Dengan N itu kurang dari sama dengan minimum D, N min D. Pubah acak diskret X disebut menyebar hipergeometrik dengan parameter N, D, N kecil. Jika fungsi massa peluang yang diberikan adalah seperti ini. Dengan X-nya ini dari 0 sampai N ya, teman-teman. Nah, teorema 4.6 itu menyatakan kalau nilai harapan dari pubacak hipergeometrik itu N dikali D per N besar gitu. N kecil dikali D per N besar. Dan var X-nya adalah seperti ini. Panjang ya. Nah, misalkan dicontoh. Suatu panitia yang terdiri atas 3 orang dipilih secara acak dari 10 orang calon yang bersedia. Yang terdiri atas 4 orang wanita dan 6 orang laki-laki. Berarti dia bilang apa? Suatu panitia yang terdiri atas 3 orang dipilih secara acak. Gitu. Dipilih secara acak. Di sini kita bikin N-nya 3 ya. Yang kecil sama dengan 3. Dan di mana seluruh panitia, mana ya? Oh, terdiri atas 4 orang wanita dan 6 orang laki-laki. N-nya 10 berarti. Ya kan? 4 tambah 6. Jadi total populasinya ada 10, terus kita mau ngambilnya 3 doang gitu. Sampel mungkin sebutnya 3 gitu. Jadi ada 10 itu kita ambil cuma 3. Misalkan kita di sini ngedefinisiinnya. Oke, ulang. Belum. Tentukan peluang bahwa panitia yang terpilih terdiri atas seorang wanita dan 2 orang laki-laki gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita ngedefinisiinnya D-nya kita ambil si perempuannya. Oke. Di sini kita ngambil D sama dengan 4, yaitu si perempuannya. Terdiri atas 4 orang wanita gitu. Kita ngambil D-nya ini sabar ada jam ya. Oke, jadi kita ngambil di sini D-nya sama dengan 4. Kita ngambil si perempuannya 4 orang nih. Nah,
D-nya sini kita ngambil 4 gitu. Tentukan peluang bahwa panitia yang terpilih terdiri atas seorang wanita dan 2 orang laki-laki. Oke. Jadi kita ngambil di sini X ini itu 1. Karena X sama dengan 1, sorry. Karena dibilang terdiri atas seorang wanita kan. Seorang wanita. Dimana X ini menyebar hipergeometrik 0,4,3. Berarti nanti kalau kita masukin ke FMP-nya, kita dapat segini. Nanti kalau kita masukin ke FMP-nya, dapatlah setengah. Nah, ini kan ketika kita ngambilnya dari, apa ya, gue biasanya pakai kayak, bukan logika sih, ya pakai logika-logika gitulah. Kita ngambil point of view-nya ini nih kalau kita di atas kan dibilang nih, D besar ini di antaranya adalah rusak gitu. Berarti kan kalau di antaranya adalah wanita gitu. Terus dia bilang X ini menyatakan banyaknya benda rusak yang terpilih. Berarti X ini tadi, karena kita tadi D ini di antaranya adalah wanita, berarti kita ngambil ibaratnya D ini wanita dan X ini adalah menyatakan banyaknya wanita yang terpilih gitu. Itu kalau kita ngambil D-nya ini si wanitanya ya, si 4, di mana wanitanya itu ada 4. Gimana kalau kita mau ngambil si cowoknya nih? Kita ngambil dari point of view yang kita ambil nih si cowoknya. Yang kita klasifikasikan dari si cowoknya nih. Ya udah, berarti kita punya D-nya sama dengan 6. Lihat deh, D-nya berarti berapa? 6 orang laki-laki. Kita ngambil si cowok nih misalkan. Ininya sama, ini tersama, cuma beda di sini. Nah, yang ngebedain apa? Berarti kan kita misalnya punya Y menyebar hipergeometrik 10, 6, 3. Berarti Y ini menyatakan apa sih? Y ini akan menyatakan banyaknya laki-laki yang terpilih gitu. Berarti kan laki-laki yang terpilih di soal ini adalah 2 kan? Lihat deh. 2 orang laki-laki gitu. Berarti peluang Y sama dengan 2. Nanti kita punya tinggal masukin ke FMP dapatlah begini. Lihat nih. Ini kan, ini sama kayak ini kan, lihatin teman-teman. Sama kayak ini. Emang kayak ini. Nilainya adalah sama-sama 1/2. Jadi untuk menentukan ini ya tergantung nih. Point of view kalian mau ngambil si ceweknya yang jadi D-nya atau mau ngambil cowok yang jadi D-nya. Tinggal disesuaikan di si peluangnya ini. Kayak gitu teman-teman. Oke? Mantap ya. Terus B ini tentukan peluang bahwa panitia terpilih hanya terdiri atas orang-orang yang berjenis kelamin sama. Berarti nanti gini. Jadi kan ya udah tinggal kita lihat nih. Ini kita ngambil point of view-nya D-nya 4 ya, teman-teman. Kita ngambil salah satu aja D4. Nanti kalian coba buktiin aja kalau misalkan ngambil D-nya 6 gitu. Dimana tentukan peluang bahwa panitia yang terpilih hanya terdiri atas orang-orang yang berjenis kelamin sama. Jadi kita punya PX sama dengan 3, wanita semua nih. Berarti kan tinggal masukin aja ke FMP-nya begini, nanti dapat hasilnya adalah segini. Terus kalau misalnya yang terpilih hanya bergender kelamin yang sama, berarti kita juga punya peluang ketika laki semua itu 0 dong. Ya udah, berarti kita tinggal masukin ke FMP nilainya segini dan berarti nanti penjumlahannya adalah segini. Jadi ketika ini cewek semua, ketika di sini ya cewek semua, jadi di sini nggak ada laki-lakinya. Kayak gitu. Tentukan peluang bahwa yang terpilih hanya terdiri atas orang-orang yang berjenis kelamin sama kan dia bilang. Kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal wanita semua. Ini laki semuanya itu. Kalau ini laki semua, sorry ulang. Jadi ini terpilih wanita semua, lakinya 0. Kalau ini terpilih laki semua, wanitanya 0. Kan X ini melambangkan apa tadi? X ini melambangkan menyatakan banyaknya wanita yang dipilih kan tadi kita ngedefinisinnya. Berarti kan di sini kita ngemilih semuanya wanita, kita pilih di sini nggak ada yang kita pilih wanitanya kayak gitu. Nanti dapatnya hasilnya 1/30 ditambah 1/6. Oke, ingat ya di sini yang ini wanita semua, yang di sini laki semua. Dapat penjumlahannya adalah 1/5. Begitu teman-teman. Nah, nggak ada soal nih. Ya nanti untuk tugasnya, untuk sekarang belum ada tugas ya. Nanti tugasnya mungkin kayaknya akan digabung sama pertemuan sampai pertemuan terakhir nanti ya. Nanti dikumpulinnya ya gue kasih tahu lah. Oke, mantap. Tugasnya nanti ya. Oke, jadi ini ada rangkuman nih. Rangkuman versi gue ya. Apa sih yang udah kita pelajari dari sebaran discrete khusus ini? Jadi kita punya Bernoulli nih. Notasinya apa? X menyebar Bernoulli P. Dengan P adalah peluang sukses yang nilainya dari 0 sampai 1 gitu. Makasih. Terus kita memiliki FMP. FMP-nya itu apa?
P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X gitu. Dengan X-nya itu 0 sama 1 gitu. Nilai harapannya apa? Itu P parameternya sendiri. Dan var X-nya itu apa? P dikali 1 min P gitu. Terus apa sih biasanya ciri-cirinya? Dia tuh hanya satu kali percobaan dan hasilnya ada dua, sukses atau gagal. Kayak gitu ya teman-teman. Baru kita punya sebaran binomial. Notasinya apa? X menyebar binomial N, P. Dengan N adalah ubah acak. Oh, dengan N adalah jumlah percobaan dan P adalah peluang suksesnya. FMP-nya apa? FMP-nya adalah kombinasi NX dikali P pangkat X dikali 1 min P N dikurang X pangkat N dikurang X. Dengan X itu nilainya 0 sampai N. Dengan X ini menandakan jumlah sukses dari N percobaan gitu. Nilai harapannya N dikali P dan variannya adalah N dikali P dikali 1 min P gitu. Yang dimana biasanya ini soal nih jumlah sukses dari N kali percobaan lah. Kayak gitu. Terus ada Poisson. Poisson ini memiliki notasi X menyebar Poisson mu. Dengan mu ini adalah rata-rata kejadian gitu. Rata-rata lah. Jadi kok, lanjut dulu. Mu ini rata-rata. FMP-nya itu adalah E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Yang dimana X ini adalah jumlah kejadian di interval waktu tertentu. Nilai harapan dan varian dari Poisson ini adalah mu. Dan X ini mulainya dari 0 sampai tak hingga ya. Pokoknya X itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, biasanya Poisson ini di soal ini ada kata-kata menyatakan kejadian yang jarang, ada interval waktu atau rata-rata gitu. Terus kita punya sebaran geometrik. Notasinya apa? X menyebar geometrik P. Dengan P adalah peluang sukses ya teman-teman. Yang mana kita kalau misalnya punya FMP, berarti FMP-nya itu P dikali 1 minus P pangkat X min 1. Dengan X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Dengan jumlah dengan X itu adalah jumlah percobaan sampai sukses pertama. Kayak gitu. Dengan nilai harapan dari geometrik ini adalah 1 per P dan variansia ini adalah 1 minus P per P kuadrat. Dengan biasanya ini jumlah percobaan sampai sukses pertama kali untuk sukses pertama kali gitu. Biasanya soal kayak gitu. Terus ada negatif binomial. Notasinya itu X menyebar negatif binomial R, P. Dengan R adalah jumlah sukses yang diinginkan dan P adalah peluang suksesnya. FMP-nya adalah kombinasi dari X min 1 R min 1 dikali P pangkat R dikali 1 minus P pangkat X min R. Yang dimana X-nya ini adalah R, R plus 1, R plus 2 sampai tak hingga. Dengan R-nya ini sama dengan 1, 2 sampai tak hingga juga. X ini menyatakan jumlah percobaan sampai sukses ke R kali gitu. X dan nilai harapan dari negatif binomial ini adalah R per P dan varian dari X ini, varian dari negatif binomial ini adalah R dikali 1 min P per P gitu. Nah, biasanya di soal ditanya itu ada ciri-cirinya itu jumlah percobaan sampai sukses ke R kali gitu. Sampai sukses ke R gitu pertama kali. Nah, terus ada yang terakhir adalah sebaran hipergeometrik. Notasinya itu X itu menyebar hipergeometrik N besar, D besar, N kecil. Dengan N besar ini menyatakan total populasi. D besar ini adalah jumlah kategori sukses dalam populasi. Dan N ini adalah ukuran sampelnya. Nah, kita punya FMP-nya kayak begini ya. Dengan X ini nilainya 0 sampai N. Terus X ini menyatakan jumlah sukses dalam sampel tanpa pengembalian. Nah, nilai harapannya itu adalah N kecil dikali D besar per N besar. Terus var-nya itu kayak begitulah. Nah, biasanya di sini diketahuinya tuh populasi terbatas dan percobaannya ini tanpa pengembalian. Jadi kayak gitu untuk discrete khusus ya. Agak panjang. Itu sih. Jadi kalau misalnya nanti ada kebingungan bisa tanya-tanya aja.
Dan soalnya nyusul ya teman-teman. Jadi tugas nanti. Oke, see you di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tanya aja nanti di chat. Oke, semoga paham. Ya harus semangat dan juga jangan lupa hafalin pembuktian. Siapa tahu keluar di UTS atau di simulasi nanti. Oke, bye-bye.